Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 10 SMK Negeri 9 Semarang. Kita memiliki target membuat kartu nama, kalender, dan sertifikat dengan media atau dengan gadget yang kalian miliki. Tapi sekarang ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi bahan cetak. Untuk penugasan ada di halaman 34. Oke, selanjutnya ini adalah daftar isi yang bisa menjadi acuan kalian dalam membaca rangkuman yang saya berikan kali ini. Oke, aplikasi bahan cetak itu adalah sebuah software atau aplikasi yang mana memudahkan kita dalam membuat sebuah desain grafis. Kalian sudah pernah belajar bagaimana cara membuat dengan Canva, dengan logo maker. Aplikasi bahan cetak ini tujuannya yaitu membuat sebuah desain grafis, entah itu tujuannya nanti bisa memudahkan kita dalam pembuatan flyer, pembuatan pamflet, pembuatan brosur, kartu nama, kalender, atau sertifikat, dan berbagai project atau berbagai kebutuhan yang memerlukan aplikasi desain grafis. Contohnya ada, kita kenal dengan istilah aplikasi CorelDRAW. Itu aplikasi yang bisa membuat kita dapat belajar tentang desain grafis. Kemudian aplikasi yang lainnya Photoshop, atau mungkin aplikasi Microsoft Publisher, atau mungkin Canva, atau mungkin dan lain sebagainya. Artinya sangat banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat desain grafis. Tapi yang pertama kita kenal terlebih dahulu apa itu aplikasi bahan cetak. Microsoft membuat aplikasi yaitu Microsoft Publisher. Fungsi utamanya memang sebagai salah satu software Microsoft Office yang digunakan dalam kegiatan desktop publishing. Desktop publishing itu merupakan suatu kegiatan pembuatan dokumen yang nantinya akan diterbitkan menjadi produk seperti koran, katalog, brosur, majalah, kartu ucapan, poster, mading, kalender, dan masih banyak lagi. Itu adalah Microsoft Publisher, salah satu aplikasi yang terdapat pada paket aplikasi Microsoft Office, dan ini digunakan untuk aplikasi bahan cetak. Seperti apa tampilannya? Ketika kalian membuka tampilan Microsoft Publisher di komputer atau PC, screenshotnya kurang lebih seperti ini. Kita lihat langsung menuju ke kelebihan Microsoft Publisher. Saya tidak menjelaskan secara rinci karena di sini sudah tercantum dengan lengkap yang bisa kalian ulas di setelah ini. Kelebihannya yang pertama, ini dinilai praktis dalam memilih gambar. Karena apa? Karena hanya perlu import ke kanvas dan memanfaatkan fitur drag and drop, memindah dan melepas untuk menambah yang namanya gambar ataupun desain tertentu. Banyak efek yang bisa digunakan sebagai dalam hal penggunaan teks ataupun lainnya agar terlihat lebih profesional. Terdapat juga kemudahan dalam personalisasi publikasi. Terdapat tools atau fitur yang bisa kita manfaatkan, salah satunya Mail Merge. Mail Merge ini seperti apa fungsinya? Contohnya seperti ini. Ketika kita mau membuat sertifikat, apa yang akan kita lakukan? Kita mau mengadakan sebuah kegiatan, dan kegiatan itu akan mengeluarkan sertifikat bagi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Maka yang pertama kita lakukan adalah membuat template sertifikat atau format sertifikat. Format sertifikat sudah jadi, kemudian siapa saja peserta yang hadir pada kegiatan itu, maka kita list pesertanya, ada banyak kan, contoh pesertanya 100. Nah, agar satu template ini bisa digunakan secara langsung kepada 100 peserta, maka kita memanfaatkan fitur Mail Merge. Jadi itu kemudian
hasilnya juga bisa kita save sebagai picture atau gambar. Formatnya bisa JPEG, JPG atau PNG. Atau juga bisa mengconvert menjadi HTML. HTML ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Intinya bahasa untuk membuat halaman website. Ada fitur cloud. Fitur cloud itu kita manfaatkan untuk penyimpanan online storage. Office 365 juga punya penyimpanan sendiri. Google punya penyimpanan sendiri, Microsoft punya penyimpanan sendiri. Kedua-duanya sama-sama memiliki penyimpanan yang bersifat online. Google punya Google Drive, Microsoft punya Office 365. Itu kelebihannya. Dan bagaimana, apa kekurangannya? Yang pertama, kekurangannya yaitu untuk mendapatkan versi aslinya itu memang tidak gratis, perlu berbayar ya. Kemudian memang banyak versi bajakan di internet, namun fitur yang ditawarkan tidak seperti versi yang berbayar atau asli. Dan kemudian kekurangan yang kedua, buat mereka atau buat para pelaku yang sering menggunakan Photoshop atau CorelDRAW, mungkin akan mengalami keterbatasan fitur karena pada dasarnya Microsoft Publisher ini tidak selengkap atau tidak memiliki fitur yang lengkap seperti Adobe Photoshop ataupun CorelDRAW. Itu namanya Microsoft Publisher. Kemudian aplikasi yang kedua yang bisa kalian gunakan yaitu Canva. Kenapa Canva, Pak? CorelDRAW bisa? Tentu bisa. Photoshop bisa? Sangat bisa. Atau aplikasi yang lain apakah ada lagi? Banyak. Tapi Canva ini menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa kalian terapkan karena yang pertama saya rasa penggunaannya user friendly, artinya mudah dalam pembuatan berbagai desain grafis, dan yang kedua bisa digunakan juga di smartphone. Kalau yang tadi Microsoft Publisher sampai sekarang ini belum ada, mungkin saya belum menemukan aplikasi gratis yang bisa digunakan atau bisa kita unduh melalui Play Store. Ada seperti Publisher Expert, cuma dia harus berbayar kalau mau membuat publishernya. Ya, kembali lagi ke materi Canva. Canva ini merupakan aplikasi desain grafis online yang mudah untuk digunakan. Kalian pernah mencobanya dan kalian mungkin cukup familiar dengan aplikasi Canva ini. Bisa digunakan, bisa kalian download aplikasinya, bisa juga melalui website. Ini manfaatnya membuat macam-macam, kalian bisa baca sendiri nanti. Template-nya ada banyak. Oke. Kapasitas penyimpanannya 1 GB jika kalian memiliki akun di Canva. Kemudian icon dan ilustrasi, oke. Media pembelajaran. Nah, ini adalah cara menggunakan Canva. Yang pertama kita buat dulu akun Canva. Setelah itu buat desain. Mulailah buat desain kalian. Kita cukup mengetik kata kunci yang akan kita cari. Kita misalkan mau mengetik kata kunci template atau mau mengetik kata kunci kartu nama, bisa langsung diketik di sini lalu kita pilih template-nya. Kemudian memilih backgroundnya pastikan yang versi gratis ya, jangan yang versi berbayar atau versi pro, karena itu akan merepotkan kalian ketika kalian akan download hasilnya menjadi JPEG atau PDF. Kenapa? Ya karena ada gambar berbayar sehingga kalian harus membayar sendiri. Tapi kalau seluruh gambar atau seluruh background yang kalian pilih itu versinya gratis atau bisa digunakan untuk pengguna gratis, maka kalian akan mudah dalam melakukan penyimpanan. Kemudian mengedit background bisa kalian lakukan sendiri lewat aplikasi. Ada juga pengaturan adjustable ataupun lain sebagainya. Nah, mungkin salah satu fitur yang tidak kalian dapatkan di Canva
Canva gratis ini adalah menghapus latar belakang atau menghapus background. Seperti apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Agar lebih sempurna, kita download terlebih dahulu SMKN 9 Semarang. Kita cari di situ. Kemudian kalau kita mau mengimport gambar hasil downloadan kita SMK 9 Semarang ini, pasti di belakang atau warna putih ini akan masuk. Caranya gimana untuk menghapusnya? Kita manfaatkan namanya situs remover background seperti ini. Remover background, pilih yang paling atas, remover.bg. Ini adalah tampilan dari remove background. Websitenya seperti ini. Cara yang pertama, jika kita ingin menghilangkan background dari gambar yang kita download atau file gambar yang kita miliki, kita upload dulu filenya dengan klik upload image. Kemudian di mana tempat kita tadi meletakkan hasil folder foto atau hasil downloadannya, kita klik, lalu kita klik open. Kemudian kita tunggu sebentar. Situs ini akan memproses. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kita terapkan langsung ke aplikasinya. Saya akan mencoba untuk membuka Canva. Oke, coba kita buat desain. Kita buat desain yang namanya kartu nama. Kartu nama. Saya akan mencoba untuk membuat desain kartu nama secara sederhana. Seperti ini. Ini di sini saya rubah nama saya Zuhdan Kamal A. Kemudian di sini saya rubah guru SMK Negeri 9 Semarang. Kemudian di atas ini saya akan mengunggah. Kemudian kita unggah media yang tadi telah kita proses di aplikasi remove background, dan ini adalah hasilnya. SMK Negeri 9 Semarang, backgroundnya sudah hilang. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ternyata yang hilang tidak hanya background putih di belakang sini saja, tapi sisi-sisi sini yang warna putih juga hilang. Caranya bagaimana untuk mengadakan atau untuk menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita? Yang pertama, kita hapus dulu gambar ini, kemudian kita menuju ke remove background yang tadi. Kita klik edit. Kemudian setelah kita klik edit, kita klik erase atau restore. Kemudian kita pilih restore. Terus kita sesuaikan mana saja bagian warna putih mana saja yang akan kita kembalikan. Oke, setelah kita rasa cukup, kemudian kita klik download. Kita kembali lagi ke Canva, kita unggah media, kita pilih media atau gambar yang baru saja kita edit pada aplikasi Canva. Kalau sudah pada situs remover background, kalau sudah kita klik, maka kalian bisa melihat bahwa logo SMK Negeri 9 Semarang, background putihnya sudah hilang dan gambar-gambar putih yang kita inginkan kembali seperti semula, dan hasilnya seperti ini. Kita lengkapi dengan email dan juga foto. Emailnya misalkan kita pilih kemudian nomor HP-nya, oke, dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita tinggal punya dua alternatif, cetak kartu nama bisnis atau download. Saya memilih untuk mengunduh menjadi gambar saja. Kalau kalian nanti jika praktek, tolong foto ini diganti sebagai foto bisnis profile kalian. Maksudnya apa? Maksud saya,
logo di sini oke, logo di sini tidak masalah, tapi untuk foto silahkan kalian berikan satu foto lagi, yaitu foto profil kalian yang formal. Bisa foto sekolah sebenarnya atau foto lainnya, yang penting penampilan formal begitu saja. Oke, tadi kalau sudah kita tinggal download, dan hasilnya tadi di mana ya? Saya belum mendownload ya, kita ulangi. Jadikan JPEG, kemudian unduh, kemudian kita simpan di sini saja, download. Hasilnya bisa kita lihat. Nah, seperti ini, kartu nama bisnis sederhana saya sudah jadi. Sekarang tinggal kalian dalam penugasannya buat yang lebih menarik lagi. Kemudian kita kembali ke materi. Ini adalah penggunaan Canva. Selanjutnya materi yang pertama langsung seperti tadi kelihatannya, membuat kartu nama dengan Microsoft Word. Oke, ini adalah aplikasi Microsoft Word. Cara kita membuat kartu nama dengan Microsoft Word, yang pertama kita gunakan template-nya. Kita ikuti arahan yang ada di sini. Kita klik file, kemudian new, kemudian kita pilih business card atau kartu nama, kartu bisnis. Kita klik saja. Oke, business card. Ini dia business card. Kemudian kita pilih format, terserah kalian mau pilih format yang mana. Saya akan mencontohkan yang ini. Jadi di sini kalian bisa menyesuaikan menggunakan kertas apapun itu, entah A4 ataupun kertas lain sebagainya. Bisa, ini nanti bentuknya vertikal. Kalian sesuaikan logo kalian, gambarnya seperti apa. Misalkan saya di sini akan mengganti logo name ini menjadi logo SMK Negeri 9 Semarang yang tadi telah kita unduh bersama-sama. Nah, logonya seperti ini, harusnya lebih naik lagi. Dan itu sudah aturan dari sana. Kemudian name of business. Name of business misalkan sekolah menengah kejuruan. Kemudian nama saya Zudan Kamal A, position title guru. Kemudian ini kita ganti dengan jalan alamat kantor kita. Maksimal saya nggak perlu, emailnya mungkin smk9@gmail.com, contohnya seperti ini. Maka yang lain akan menyesuaikan. Maksimalnya sebenarnya kita hapus saja, semua ini kita hapus maksimalnya biar langsung menuju ke alamat email saja. Otomatis akan terubah dari bawah, cuman yang perlu kita rubah logo name-nya kita sesuaikan. Jadi nanti ketika kita print hasilnya, kita dalam satu kertas A4 itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartu ID card. Kita buat yang sama semua seperti ini, biar nanti kalau memang mau langsung di print atau kita gandakan lebih mudah.
kurang lebih kayak gini. Jadi kita langsung print, sehingga kita saat ini memiliki 10 kartu nama hasil potongan dari kertas A4. Ini contoh dari membuat kartu nama, desain kartu nama dengan Microsoft Word. Kalau sebelumnya menggunakan Canva. Ini selanjutnya cara membuat kartu nama dengan Canva tadi kita sudah praktekkan. Kemudian kalau mau lihat detailnya silahkan bisa membaca. Dan kedua, membuat kalender di Microsoft Office Word. Caranya sama seperti tadi kita membuat kartu nama. Simple saja, kita tinggal klik new, kemudian kita blank dokumen, kemudian kita bisa blank dokumen atau bisa kita langsung pilih di sini kalender. Ini ya, kalender. Kalender kita klik, misalnya kita mau membuat kalender yang seperti ini saja. Kita tunggu. Nanti kita akan diminta untuk memilih tahun berapa, 2021. Oke. Week start on Sunday or Monday. Kita pilih Sunday saja, kemudian kita oke. Your calendar is been updated. Kita lihat di bulan April. Nah, ini enaknya menggunakan Microsoft Office Word. Kita praktis bisa langsung menentukan bulan dan tanggal di bulan April. Cuma tidak ada keterangan kapan harus libur, kapan harus ada kegiatan peringatan tertentu atau lain sebagainya. Kita tidak bisa langsung meminta dari Microsoft Word karena setiap negara itu berbeda-beda, dan Microsoft Word itu, Microsoft Office tidak hanya berada di Indonesia, sehingga kita perlu custom sendiri, kita perlu membuat sendiri hari libur ataupun hari-hari lainnya. Kalau Sunday itu minggu, pastinya merah. Kemudian ini ada peringatan apa? 21 April, hari kelahiran ibu kita Kartini contohnya. Kemudian 13 April, puasa hari pertama. Kemudian 13-14 di kalender kan merah, nanti kasih keterangan di sini. Itu membuat menggunakan Word. Kemudian itu contoh simpelnya saja. Microsoft Publisher juga bisa kita buat kalender. Caranya sama seperti ini. Coba kita praktekkan. Microsoft Publisher. Saya menggunakan Microsoft Publisher 2010. Kita mau mencoba membuat kalender. Setelah ini kita klik new, kita masuk ke Microsoft Publisher, kita langsung klik kalender, atau tadi kartu nama dengan ini juga bisa. Kalender kita mau membuat yang template model apa. Variasi template kalendernya lebih beragam daripada Office Word tadi, karena memang kembali lagi Publisher ini sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan Word kaitannya dengan template. Saya akan memilih yang kalender sandbox coba. Kemudian kita klik create di bawah sini. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul keinginan kita bulan April 2021. Nah, kalau kalian perhatikan, kita coba perbesar lagi desain kalender ini. Ini bisa kalian custom dengan menghapus ini, kemudian kalian insert gambar. Contoh insert gambar, saya akan menambahkan gambar SMK 9. Oh, besar sekali. Nah, gambar ini agar lebih mudah diatur, saya beberapa tips yang bisa kalian terapkan. Klik gambar, kemudian kita klik wrap text, kemudian kita pilih stroke, atau kalau ada tulisan behind text or in front of text, kalian pilih itu. Tapi kalau nggak ada, pilih stroke bisa juga.
kita sesuaikan agar logo bisa masuk. Oke, logo sudah masuk, April 2020 sudah oke. Kita sesuaikan, ini kembali lagi harus menyesuaikan warnanya, hari tanggalnya, kemudian ini apa, bisnis name-nya itu apa, mungkin kalian perlu menampilkan apa, hari libur, hari peringatan atau lain sebagainya. Kemudian background ini kalau mau dirubah itu juga bisa. Cara merubahnya kita menggunakan kurang lebih kayak gitu, atau kalian menggunakan template yang lainnya juga silahkan. Itu kurang lebih cara membuat kalender dengan Microsoft Office Publisher. Cara menyimpannya itu juga sama, tinggal klik save as. Kita bisa memilih sebagai, saya akan save sebagai PNG atau JPEG. Saya akan save sebagai PNG. Nah, ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kembali lagi, ini desain yang sederhana, saya hanya mensimulasikan agar lebih berhemat waktu. Nanti untuk kreasinya, pengembangannya silahkan kalian sendiri. Kemudian tips kedua itu, dan yang ketiga, membuat sertifikat. Sertifikat bisa dengan Canva. Caranya hampir sama dengan pembuatan kartu nama ataupun pembuatan kalender. Kalian hanya tinggal search di depan sini, kolom pencarian Canva, baik itu di HP atau di smartphone itu sama. Kita klik kalender, maka akan langsung diminta muncul seperti ini. Kita mau pilih kalender yang seperti apa, itu terserah kita. Mau memilih template yang seperti apa, seperti ini mungkin, itu juga terserah kalian. Buat yang menarik atau bisa seperti ini, ada foto atau ada lain sebagainya. Itu kalau yang kalender. Kalau yang sertifikat juga sama, kita tinggal ketik di sini sertifikat, maka akan muncul sertifikat seperti ini. Kalian bisa mulai mengedit sertifikat ini sesuai dengan penugasan yang saya minta. Certificate of Appreciation atau mungkin dengan template yang lain, piagam penghargaan juga boleh. Nanti kata-kata, kalimat atau redaksi yang ada di sini sesuaikan dengan penugasan yang saya minta. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah aplikasi desain grafis ini bermacam-macam, dan saat ini telah banyak muncul aplikasi yang mudah kita gunakan, aplikasi yang user friendly, sehingga kalian tidak perlu pusing untuk memikirkan aplikasi apa yang akan digunakan. Penugasannya adalah dikumpulkan paling lambat 6 Mei. Penugasannya seperti ini. Silakan kalian gunakan aplikasi entah Canva, Publisher, Word, atau Corel Draw, ataupun juga Photoshop. Itu terserah kalian. Buat 3, yaitu yang pertama kartu nama dengan informasi foto formal. Informasi itu maksudnya hal yang harus ada di situ, foto formal, nama lengkap, sekolah, email, nomor telepon. Kemudian yang kedua, buat kalender untuk bulan April dan Mei 2021. Bisa kalian jadikan 2 gambar yang berbeda, ataupun 1 gambar atas dan bawah April Mei, ataupun lain sebagainya. Itu terserah sesuaikan dengan kreativitas kalian. Gunakan foto atau desain yang menarik, cantumkan juga hari libur atau hari peringatan tertentu. Dan tugas yang ketiga, buat sertifikat. Contoh format sertifikatnya seperti ini. Nah, logo JWK, kalau kalian ingin mendownload logo JWK ini, silahkan klik bit.ly logo JWK. Ini saya taruh di bawah saja. Oke, seperti ini. Nanti kalian buat sertifikat dengan format ini. Cukup mudah saya rasa penugasan kali ini, karena kembali lagi kalian pernah belajar atau sering belajar menggunakan ini, dan
Saya rasa ini akan menjadi aplikasi yang familiar buat kalian. Contoh sertifikatnya seperti ini, buat kreasi mungkin, dan penugasan nanti dikumpulkan di link berikut. Terima kasih atas partisipasi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.